alat ukur panjang. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak sekali alat ukur panjang yang kita gunakan. Ini 4 diantaranya. Yang pertama, penggaris atau di bahasa fisika kita menyebutnya mistar. Yang kedua, meteran. Meteran biasa dipakai para penjahit untuk mengukur baju. Yang ketiga, jangka sorong. Nah, mungkin di antara kalian ada yang tidak mengetahui apa itu jangka sorong. Nanti akan Miss ajarkan. Yang keempat, mikrometerskop. Mungkin di antara kalian ada juga yang belum mengetahui mikrometerskop. Untuk alat ukur panjang, akan Miss ajarkan cara membaca jangka sorong dan mikrometerskop. Perhatikan penjelasannya berikut ini. Bagian jangka sorong terdiri dari bagian yang atas, ini adalah rahang tetap atas. Kemudian yang sebelah kanan rahang sorong atas, rahang sorong atau rahang geser. Rahang tetap bawah, rahang sorong bawah atau rahang geser bawah. Kemudian ini adalah tombol pengunci yang berfungsi agar rahang geser tidak berubah posisinya ketika dipakai untuk mengukur suatu benda. Kemudian ini adalah skala utama. Bagian bawah yang terdapat pada rahang sorong atau rahang geser disebut dengan skala nonius. Di bagian kanan, ini adalah tangkai ukur yang dipakai untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau celah. Nah, bagaimana penggunaan jangka sorong ini ketika dipakai untuk mengukur suatu benda? Mari kita pakai bersama. Kita akan praktek pengukuran menggunakan lab virtual dari amrita.olabs.edu. Ini adalah jangka sorong yang akan kita pakai. Nah, jangka sorong ini tadi terdiri dari ada rahang tetap dan rahang geser. Ini rahang geser adalah rahang yang posisinya bisa digeser bagian atas maupun bawah. Sesuai dengan fungsinya, untuk rahang geser bagian bawah, ini rahang bagian bawah, dipakai untuk mengukur benda seperti ini. Ya, baik panjangnya atau mungkin ketebalannya. Ya, ini bisa kita atur bagian mana yang mau diukur. Oke. Kemudian kita juga bisa mengukur diameter bagian dalam dari suatu tabung. Perhatikan ini. Ini fungsi dari rahang bagian atas. Ya, ini kita bisa atur ukuran dari gelas beakernya mau besar atau kecil. Oke. Kita juga bisa mengukur diameter dari sebuah silinder, ya, diameter atau juga panjangnya. Nah, bagaimana cara membaca alat ukur ini? Oke, mari kita mulai dengan panjang balok, ya, balok besi ini ceritanya. Kita geser seperti ini. Pertama kita perhatikan posisi dari skala nonius, ini bagian bawah, tadi sudah jelaskan. Ini skala nonius. Di sini 3 cm ya, lihat dihitung dari sini 1, 2, 3 cm lebih, kita hitung berapa mili. Nah, skala nonius ini diperbesar pada bagian kanan, jadi di zoom nih. Oke, 3 cm, sisa berapa mili atau lebih berapa mili? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ini 3 cm 6 mili, tetapi masih lebih sedikit. Perhatikan di sini. Ya, lebihnya berapa? Kita lihat skala bagian nonius, cari yang paling berhimpit dengan garis pada skala utama. Misalnya di sini yang paling segaris ini adalah ini. Ya, kita lihat. Jadi ini 0, posisi 0, 1, 2, 3. Jadi hasil pengukurannya adalah
3 cm, lebih 6 mili, lebih lagi 0,03. Jadi 3, berapa? 3,63 cm ya. Jadi batas pengukurannya ini adalah terkecilnya yang dapat diukur 0,01 cm. Oke. Kita coba dengan kita ubah posisinya dari balok ini. Nah, seperti ini. Lihat. Berapakah panjang atau ketebalan dari besi yang kita ukur ini? Kita lihat posisi ini 1, 2 lebih berapa? Nah, kita lihat ke skala yang sudah diperbesar 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,3 tetapi tidak sampai 2,4. Nah, berarti 2,3 kita lihat pada skala nonius, garis mana yang paling berhimpit dengan garis di skala utama. Ya, yang paling berhimpit ini. Ya, garis ini. Berarti garis nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti hasil pengukurannya adalah 2,37 ya, 2,37. Bagian-bagian dari mikrometer. Perhatikan gambar berikut. Ya, di ujung kiri ini adalah poros tetap ya. Kemudian ini adalah poros geser yang bisa digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan benda yang akan diukur dengan cara memutar selubung luar mikrometer. Kemudian ini adalah frame atau bingkai yang kita pegang pada saat melakukan pengukuran. Ini adalah selubung dalam, kemudian ini selubung luar. Di bagian selubung dalam terdapat skala yang disebut dengan skala utama. Sedangkan di selubung luar bagian depan ada skala yang disebut dengan skala nonius. Kemudian di ujung paling kanan ini adalah roda bergerigi yang berfungsi ketika kita melakukan pengukuran dapat diputar untuk mengatur poros geser agar dapat berubah secara lebih teliti ya. Oke, bagaimana cara menggunakan mikrometer? Kita lanjutkan, mari. Ini sudah ada gambar mikrometer sekrup yang saya ambil dari buku digital Tebar Pesona untuk SMP. Nah, ini adalah benda yang akan diukur, kita potong pada bagian tertentu sembarang. Nah, perhatikan, ini tadi adalah poros tetap dan ada poros geser. Kemudian selubung luar bisa kita putar. Ketika kita putar ke atas atau putar kanan sebetulnya, posisi dari poros bergeraknya ini, poros gesernya bisa bergerak maju atau mundur, kita atur ya, perhatikan. Nah, ini kemudian bagian belakang ini sebetulnya untuk mengatur kalau pergeseran yang dibutuhkan adalah sangat kecil. Nah, kemudian angka bisa kita lihat di bagian skala utama dan nonius yang sudah bertumpuk seperti ini, bergeser. Oke, jelas ya? Nah, kita bisa mengamati untuk berbagai benda dengan ukuran yang berbeda-beda. Ini kita atur seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara membacanya ini? Panjang benda yang kita ukur berapa milimeter? Baik, sekarang ketika kita sudah menempatkan benda, kemudian kita atur selubung luar ini kita putar menunjuk angka tertentu. Sekarang bagaimana cara membaca hasil pengukuran? Ini contoh pertama ya. Nah, ini pada skala utama terlihat bahwa selubung luar berhimpit pada angka ini 20, artinya 20 mm. Kemudian ada lewat 1, 21, 22, 23. Berarti skala utama menunjuk 23,0 mm.
Kemudian kita cari garis yang berhimpit pada skala nonius ini, yang berhimpit dengan garis panjang pada skala utama. Ini adalah angka berapa? Ini angka 40, 41, 42. Nah, setiap garis ini bernilai 0,01 mm, sehingga skala nonius ini menunjukkan angka atau hasil pengukuran 0,42. Sehingga total hasil pengukuran panjang benda ini adalah 23,42 mm. Oke, kita coba dengan benda yang lain, panjang yang lain. Perhatikan, ini sudah saya atur. Kemudian kita tinggal membaca hasil pengukurannya. Skala utama menunjuk angka, ini 35, berarti ini 36, 37, 38. Oke. 38,0 mm. Nah, skala pada nonius kita lihat, ini 25 sampai di tengah-tengah antara 25 dan 30, berarti 25 ini ya. 26, 27, 28. Berarti skala noniusnya adalah 0,28 mm. Sehingga hasil pengukuran panjang benda menggunakan mikrometer skrup ini adalah 38,28 mm. Lanjut ke contoh yang ketiga. Ya, ini bendanya. Perhatikan, pada skala utama menunjuk ini 20, 21, 22. Tapi kita lihat bahwa ini 22 sudah lebih setengah. Artinya skala utama menunjuk 22,5 ya, 22,5 mm. Sedangkan skala noniusnya ini 35, berarti 36, 37, 38. 0,38. Sehingga hasil pengukuran panjang benda contoh yang ketiga ini adalah 22, ini dijumlahkan saja, 22,88 mm. Oke. Contoh yang keempat. Oke, contoh yang keempat. Skala utama menunjuk angka, ini 30 ya. 30, 31, 32. Ini ada lebih satu garis yang ke bawah, bernilai setengah. Berarti 32,5 mm. Kemudian skala noniusnya terletak antara 35 dan 40. Kita lihat 35, 36, 37. Skala nonius 0,37 mm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 32,37 mm.